Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan melanjutkan membuat konten-konten tutorial tentang perbaikan handphone, terkhusus untuk para teknisi handphone ya, baik itu yang mau belajar dari basic ke expert ataupun untuk teman-teman yang pengen menambah pengalaman tentang ilmu reparasi telepon seluler atau di bidang servis handphone. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak, terkhusus untuk para membership yang sudah selalu menyupport, mendukung channel Griyo Android hingga pada detik hari ini. Channel Griyo Android masih bisa selalu eksis, bisa berkembang sampai saat ini ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum join, belum bergabung di membership Griyo Android, bisa bergabung. Tentunya teman-teman bisa mendapatkan konten-konten yang berkualitas tentang perbaikan seputar CPU, RAM, UFS ataupun pergantian IC yang lain yang nantinya akan kita selalu update, baik itu software ataupun hardware-nya ya. Langsung saja, di sini di tangan saya ada handphone. Ini handphone kiriman dari teknisi ya, teknisi. Handphonenya apa, keluarnya apa, nanti kita buka, kita unboxing. Videonya jangan di skip-skip. Bagi teman-temanku yang baru bergabung, disimak terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Ini video unboxingnya kita cepatkan ya lur ya. Kita buka dulu, serinya apa, handphonenya apa, kerusakannya apa, kita coba perbaiki. Handphonenya Asus ROG 3, ini kiriman dari Jambi ya. Ini kita unboxing.
Ini memang sudah retak ya lur ya. Videonya jangan di skip-skip. Bagi temanku sedulurku yang baru join bergabung, simak terus channel Griyo Android. Kita unboxing dulu videonya, saya cepatkan ya. Ini masih saya gunakan USB Doctor. Ini mudah dibuka karena sudah bekas bongkaran ya. Jadi untuk Asus ROG itu digunakan port yang sebelah samping ketika teman-teman pengen melakukan pengukuran pada konsumsi arusnya ya. Ini kita colok di konsumsi arus, ini naik di 294, 200 sampai 320. Ini harusnya untuk sentral prosesornya sudah bekerja ya, karena standby di nilai 324 ya. Kalau sentral prosesor tidak bekerja, biasanya nilai konsumsi arusnya di bawah 200, 100 sekian, 100 sekian, seperti itu ya. Tetapi di sini yang mencurigakan itu dinilai data plus dan data minusnya. Ini di DM dan DP-nya di sini ya. Ini DM DP ini menunjukkan nilai di 0,00. Sedangkan untuk DM DP ini harusnya ini membaca pergerakan yang ada di dalam sentral prosesor. Harusnya ini keluar nilai ya, keluar nilai hambatannya. Kalau tanpa baterai biasanya di nilai 0,40 sekian volt, tetapi ini sama sekali tidak membaca ya. Kalau dinilai konsumsi arusnya ini terbaca di 335, 324 miliampere. Jadi bagaimana langkah selanjutnya ya, kita lakukan pengecekan dulu karena posisi handphonenya ini sudah diservis ya. Jadi kita cek dulu kondisi mesinnya dulu. Kita coba dulu, cek dulu ya, kita buka dulu ya.
sudah X service juga ya lur ya. Jadi seperti biasanya kita coba rapikan dulu. Setelah kita rapikan nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa ya. Karena kalau kita cek menggunakan USB doktor, ini di bagian data minus dan data plusnya tidak mengeluarkan nilai tegangannya ya. Jadi di data minus dan data plusnya ini terbaca 0,00 volt. Kalau menengok dari konsumsi arusnya dengan nilai 330 sekian miliampere, ini harusnya handphonenya harusnya sudah nyala. Tetapi di hasil dari data plus dan data minus ini tidak mengeluarkan nilai hambatan. Ini bisa dikatakan ya mencurigakan seperti itu ya. Ini kita coba dulu, kita repair di bagian sentra prosesornya ya. Nanti kita cek dulu hasilnya seperti apa. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Dan bagi temanku, sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang baru join bergabung di channel Griyo Android, ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang pengen lebih terjun di perbaikan sentral prosesor UFS, CPU RAM, bisa join di membership Griyo Android. Videonya jangan di skip-skip, kita pindah ke layar mikroskop. Ini saya hidden dulu ya lur ya kameranya ya. Ini kita coba rapikan dulu untuk sentral prosesornya, kemudian kita ukur kembali ya.
Ini kita lakukan pengecekan pada jalur data plus dan data minusnya dulu ya lur ya. Jadi ini tanpa baterai. Setelah kita rapikan sentral prosesor, untuk data plus data minusnya sudah mengeluarkan nilai ya di 0,43 volt ya. Jadi kalau kita cabut pasang juga di sentral prosesornya ada lonjakan. Terus saya ganti kabel dulu loh. Kabelnya ini agak kurang sip.
Kalian nanti kita tes menggunakan baterai ya. Ini sudah keluar untuk data plus, data minusnya sudah keluar, nilai sampai di 43 ya, kelihatan ya. Nah, ini menandakan di bagian sentral prosesor ini sudah oke semua ya. Ini sekarang kita coba rapikan dulu menggunakan baterai. Ini handphonenya, kalau tanda seperti ini tandanya handphone ter-UBL lur. Jadi ini handphonenya ter-UBL, jadi jangan panik ya kalau nengok Asus ROG ini tanda bootloadernya sudah dibuka ya seperti ini. Kemudian untuk menengok di bagian konsumsi arusnya, ini sudah naik di 419 mili ampere ya. Jadi kalau pakai produk skematik di teman-teman di layar produk skematik biasanya keluarnya di 0,6. Jadi nanti kalau ya tergantung, ini tergantung dari outputnya, dari kita ngambil dari charging apa gitu kan. Kalau pakai charging originalnya ya bisa sampai 2 ampere nanti. Kalau ini kita continue dulu ya. Kemudian di bagian data plus, data minusnya sudah keluar nilai ya, seperti ini. Ini mungkin baterainya kosong ya, jadi ditunggu. Ini di 8%. Ini coba saya pakai charging biasa ya, pakai charging punyanya originalnya Asus biar lebih cepat. Ini baterainya kosong, intinya ini sudah nyala. Adapun nanti untuk fungsionalnya ya kita harus dicek dulu karena handphonenya kan ex service ya. Jadi kita harus cek dulu fungsi-fungsinya, kemudian ya kita belum tahu kalau belum dites ya, karena perbedaannya kalau di kerusakan user interface itu kita melakukan pengecekannya harus mode handphone itu sudah standby, handphone itu sudah nyala. Kalau posisi handphonenya masih posisi mati ya kita belum bisa memastikan fungsional dari tiap-tiap fungsinya. Kameranya bisa enggak dipakai, chargingnya, fast chargingnya, Bluetooth, WiFi itu setelah kita posisi handphonenya masuk ke normal mode. Ini handphonenya sudah nyala, jadi kiriman dari, ini namanya tidak saya sebut ya karena sesama teknisi, jadi kita rahasiakan nama pengirimnya. Ini kiriman subscriber dari Jambi. Intinya ini handphonenya sudah hidup, fast chargingnya sudah oke, cas sudah bisa masuk menu. Jadi poin terpentingnya untuk membaca nilai konsumsi arus pada data plus dan data minus itu penting. Jadi teman-teman boleh menggunakan power supply yang ada
charging USB dokternya atau menggunakan USB dokter atau membacanya pakai USB analyzer. Banyak sih itu alat-alat ukur yang sekarang ini sudah dikemas lebih mudah ya. Jadi hampir sekarang ini menggunakan power supply membaca konsumsi arus, posisi kita lakukan tekan on off itu sudah hampir jarang dipakai. Lebih enak membaca konsumsi arus menggunakan USB dokter ya, atau USB analyzer. Oke lur, sekiranya itu saya cukupkan. Nanti dilanjut konten-konten yang lain di seputaran perbaikan handphone, baik yang expert ataupun yang basic, nanti kita ulas baik itu software ataupun hardware. Bagi teman-temanku yang belum join di membership, yang pengen lebih memahami mendalami seputar pergantian sentral prosesor UFS, cara menggunakan alat-alat UFS, bisa join, bisa bergabung di membership Griyo Android. Tentunya akan selalu diupdate, tentunya sudah banyak tips dan trik seputaran cara menggunakan alat software UFS, tips dan trik seputar hardware di seputaran CPU RAM UFS. Oke lur, sekiranya itu saya cukupkan sekian. Seruput dulu lur, kita pakai teh tubruk. Itu saja yang bisa saya bagikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.